Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat yang beserta di Maula yang bercinta dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu 'alaihim hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacakanlah kepada mereka naba abnai Adam. Berita, kalau beritanya kecil namanya khabar. Sudah jadi bahasa Indonesia kabar. Bahasa Arabnya khabar. Kalau beritanya besar, naba. Makanya ada surat An-Naba. Amma yatasa'alun anin naba. Waslu alaihim, bacakanlah kepada mereka. Mereka itu maksudnya semua manusia. Naba, berita. Ibnai Adam. Kalau ibnu satu, ibnai dua. Bacakan kepada mereka berita tentang dua anak Adam. Yang besar namanya Qabil, yang kecil namanya Habil. Bagaimana berita mereka berdua? Il qarraba qurbanan. Disinilah ada kata qurban. Il ketika, qarraba ketika mereka berdua qurbanan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qurban diambil dari tiga huruf. Qaraba artinya dekat. Kalau jauh ba'id. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, kalau ada hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakanlah aku dekat. Qaraba, qarib, dekat. Makanya kalau kita punya keluarga dekat, itu siapa Pak? Itu kerabat saya. Qaraba, kerabat dekat. Il qaraba, ketika mereka berdua mau mendekatkan diri kepada Allah, mau minta petunjuk siapa di antara kami berdua ini yang benar. Karena Qabil dan Habil bertikai dalam masalah perempuan. Qabil ditakdirkan kembar dengan perempuan cantik. Habil ditakdirkan kembar dengan perempuan yang bilang jelek, kurang cantik sih. Tidak boleh menikahi kembarannya. Perempuan lain waktu itu belum ada lagi, maka harus disilang. Kembaran Habil nikah dengan Qabil, kembaran Qabil nikah dengan Habil. Maka Qabil tak setuju. Masa saya dapat yang cantik, tiba-tiba dapat yang jelek? Tak setuju. Jadi semua penolakan ini berawal dari ketidaksetujuan menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus setuju saja apa kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Qabil komplain, masa saya lahir sama orang cantik nikah sama orang jelek? Saya tak mau. Maka mesti minta doa kepada Allah. Bagaimana caranya? Qarraba qurbanan, maka mereka pun mendekatkan diri kepada Allah dengan membawa kurban. Siapa nanti yang kurbannya diterima Allah, maka itulah orang yang benar. Fatuqabbila min ahadihima, salah satu dari kurban mereka diterima. Walam yutaqabbal minal akhar, kurban Habil diterima, kurban Qabil tak diterima. Orang yang tak diterima mestinya sadar diri, introspeksi, kenapa Allah tak terima. Tapi Qabil ini lain. Ketika kurban dia tidak diterima, dia marah. Apa kata dia? La aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Jadi kalau ada kawan, sahabat, tetangga yang maaf tidak, sedikit-sedikit marah mau bunuh. Nah itu keturunan Qabil.
la'aqtulanna, akan kubunuh kamu. Bukannya introspeksi merenung, saya ini salah apa? Kenapa korban saya tak diterima? Dia malah komplain, ngamuk, marah, kehilangan akal sehat. La'aqtulanna, kubunuh engkau. Lalu kemudian apa kata Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Sifat daripada Habil takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian tak puas hati Kabil tadi, dia ambil batu besar lalu mau dia timpakan ke kepala adiknya Habil. Apa kata Habil? Lain basatta, dialog ini diabadikan dalam Al-Quran. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani, andai kau timpakan batu besar itu ke atas kepalaku, ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak, aku tak akan balas. Tengok lembutnya Habil. Sudahlah marah, ngamuk, mau ditimpa batu, sekarang langsung bukan ancaman. Tapi Habil mengatakan, andai kau mau timpakan batu besar itu ke kepalaku, wahai saudaraku, aku tak akan balas. La in basata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Kenapa? Di akhir ayat dia katakan alasannya. Kenapa dia tak balas? Bukan dia lumpuh, bukan dia takut, bukan dia cacat. Kenapa dia tak balas? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Jadi inti ajaran Islam itu sudah ada sejak zaman Qabil Habil, adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang takut? Habil. Siapa yang tak takut? Qabil. Siapa yang tak sadar diri marah-marah? Qabil. Siapa yang rendah hati? Habil. Islam mengajarkan kita dihadapkan pada dua pilihan, kiri dan kanan, baik dan buruk, putih dan hitam, lurus dan bengkok. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha, diberikan jalan fujur, jalan kiri. Wa taqwaha, diberikan jalan takwa, kanan. Selamanya kita begitu. Tadi waktu mau azan maghrib berhadapan di simpang jalan, tetap di rumah apa ke masjid? Lawan yang kiri, menang yang kanan, pergi ke masjid. Sampai ke masjid, salah pengumuman, pulang ke rumah atau tetap dengar pengajian. Lawan kiri, tetap bertahan di masjid. Begitu azan isya, tetap lanjut tanya jawab atau pulang. Lawan kiri, lanjut. Begitu sampai di rumah, berzikir, baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau nonton putaran. Nah, di situ kalah. Jadi ini kita senantiasa tarik menarik. Jadi Pak Ustaz, sampai kapan ini? Sampai Israel mau mencabut nyawa, iblis datang membawakan air. Ketika sedang mau sakaratul maut itu haus kering sekering-keringnya. Kalau engkau katakan beriman kepadaku, kuberi air minum. Mau? Kata iblis. Tapi pada saat itu kita pula iman kuat, maka kita mengatakan la ilaha, jamaah semuanya menolong. Jamaah dari Masjid Al-Jihad datang. Ustaz, jangan ikut iblis Ustaz, jangan Ustaz. Makanya orang yang mau sakaratul maut itu ditolong. Laqinu mautakum, talqinkan kepada orang yang mau mati karena dia sedang berjuang. Iblis datang bawa air, iblis datang bawa air sejuk, sedang haus kekeringan, air. Maka datang saudara berbisik ke sebelah kanan, la ilaha illallah. Mulai ke kanan, iblis datang lagi, lawan dia. Engkau mau ini? Datang kawan lagi berbisik, la ilaha illallah. Dalam tafsir Al-Quranil Azim yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, yang kita sebut selalu dengan tafsir Ibnu Katsir. Bunyi
Ibnu Katsir, orang yang mau sakratul maut itu untuk meringankannya bagus dibacakan surat Yasin. Itulah mengapa fi kulli amrin asirin, dalam setiap perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka Allah mudahkan. Maka ditengoknya sakit, nah dibaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu menolong dia. Saya mau ceritakan, dari sejak kita kecil sampai kapanpun kita senantiasa berada di antara dua pilihan dan di antara dua bisikan. Makanya kita perlu bersama-sama, berjamaah, karena dengan ada jamaah dialah yang menolong kita lawan setan, lawan iblis, lawan bisikan allazi yuwaswis fi sudur. Bebisiknya bukan di sini. Yuwaswis berbisik fi sudur, di dada berbisiknya, di hati berlintasnya. Dia tak bersuara, dia tak berhuruf, dia tak berbunyi. Kalau bisik di sini bisa dilawan, tutup. Tapi bisiknya di dalam. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kurban pertama kali dipakai bukan pada Ibrahim alaihissalam, tapi pada Qabil dan Habil. Berdoa kepada Allah mesti ada yang dibawa. Jangan datang pakai tangan kosong. Ada yang dibawa. Ya Allah, kami mau mohon kepada Engkau membawa buah tangan itu disebut dengan bertawassul. Allah kita, antara kita dengan Allah ada perantara, wasilah. Tawassul kita itu dengan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah perantara. Dari engkau kepada Allah mesti ada perantara. Perantaranya itu siapa? Perantaranya adalah amal soleh. Malam ini kita beramal soleh. Bapak yang sholat berjamaah, istiqamah. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala sholat berjamaah, sholat isya dan sholat subuh, la atauhu ma'abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Mereka akan datang. Tiba-tiba dia istiqomah dan dia berdoa dengan istiqomahnya. Ya Allah, berkat sholat berjamaahku ke masjid selalu, berkat aku istiqomah walaupun hujan-hujan tetap ke masjid, tolonglah anakku ini sehatkan ya Allah. Itu namanya bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Tapi jangan kuat-kuat di kawan. Kalau kuat-kuat itu namanya riya. Habis nama ya Allah, berkat kurbanku satu sapi Australia yang satu ton gitu ya. Apalagi mulutnya ke telinga kawan di sekolah. Ya Allah. Sekarang orang jarang berdoa lagi kepada Allah. Dulu orang berdoa kepada Allah. Sekarang kemana berdoa? Kepada Facebook. Anak sakit berdoa di Facebook. Orang tua sakit doa di Facebook. Dulu orang tua terbaring di rumah sakit berdoa ringan. Sekarang dah di fotonya mak. Jangan foto ibu, adik, makcik, istri Anda, jangan upload ke wall. Karena andai dia sehat belum tentu dia ikhlas fotonya ditengok sejuta orang. Share. Bukan melok, bukan dia di situ mau ngamuk. Di foto pula saya sedang mengamuk. Itu ditengok orang. Teman 5.000 di-share oleh kawan 10.000, beratus ribu berserak fotonya se-Indonesia. Diambil orang, dibuatkannya pula karikatur, dibuat bawah. Anda mau tikus tidak datang lagi ke rumah, payah
kita mesti kembali kepada ajaran Islam. Berdoa kepada Allah mesti ada yang dibawa. Kabil kepada Allah, Habil sama juga kepada Allah, ada yang dibawanya. Apa itu yang dibawanya? Qurbanan, membawa bahan buah tangan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita renunglah sejenak. Sejak kita akil balik sampai sekarang, kira-kira kalau kita berdoa kepada Allah, apa amalan kurban, tawassul, wasilah yang mau kita bawa? Ya Allah, berkat masjid besar yang kubangun 40 meter kali 70 yang semuanya terbuat dari batu granit merah, letaknya di Andalusia Spanyol, kata orang kaya yang sudah bangun masjid. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, berkat anak yatim yang kusekolahkan sampai S1, S2, S3, tolonglah kabulkan doaku, kata orang kaya yang sudah menyekolahkan anak yatim. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, aku memang tak sanggup bangun masjid karena tak ada duit, aku memang tak sanggup menyekolahkan anak yatim. Berkat zikirku satu hari 1000 kali, tasbih, tahmid, takbir, salawat, istighfarku, tolonglah aku ya Allah. Tidak bisa beramal dengan duit, dengan lidah. Tak bisa beramal dengan lidah, tasbih, tahmid, takbir, tegak, ruku, sujud. Berkat solatku yang satu malam 300 rakaat seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tolonglah ya Allah. Andai masing-masing orang membawa amalnya, lalu tiba giliran kita, apa amal kita? Tak usah dijawab pakai lidah, karena terlalu mudah menggerakkan anak kita. Apa mau kita jawab? Ya Allah, berkat tahajudku yang satu malam 2 rakaat Alhamdulillah, itu mau dibawa. Ya Allah, berkat sholat tarawih yang 8 rakaat Fatihah 1 nafas, itu mau dibawa. Ya Allah, berkat bacaan surat Yasin malam Jumat, itu pun tak dari awal sampai ujung-ujungnya aja, kadang-kadang tak bersuara sama sekali. Apa yang mau dibawa menghadap Allah? Kabil, Habil. Kabil bukan tak bawa barang, bawa, cuma tak diterima. Kita lebih parah daripada Kabil. Sudahlah tak bawa, tak pula menghadap, tak pula bermohon. Kabil membawa, hanya saja tak diterima. Kenapa Allah tak terima? Karena hatinya tak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang dibawanya kepada Allah? Andai kita duduk dekat sama Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim dengan bangga, ya Allah, berkat anakku yang kutunggu selama 86 tahun lamanya baru aku punya anak. Setelah 86 tahun aku baru punya anak, di tengah aku peluk cium sayang dia, di situ pula aku harus berpisah dengan dia. Tiba-tiba dia harus kuhantar ke kota Makkah dari Palestina. Berkat aku rela berpisah dengan anakku karena Engkau ya Allah. Setelah dia remaja, tiba-tiba sampai masanya aku pula harus menyembelih leher dia. Itu amal Ibrahim. Tiba-tiba kita, apa amal kita? Berkat tabunganku kurban 1.900.000, itu pun sudah tawar 3 kali tawar itu. Kecil sekali modal kita mau menghadap Allah SWT. Tapi sekarang orang sudah menyangka dia beramal yang banyak. Maka bandingkanlah kita, jangan dengan tetangga sebelah rumah kita, jangan dengan kawan kita, tapi bandingkanlah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah kenapa namanya tadi kita sebut kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kepala rumah tangga, kepala rumah tangga, kepala rumah tangga. Saya sebagai kepala rumah tangga membandingkan diri dengan Ibrahim alaihissalam. Lalu ibu-ibu, kami kan perempuan Pak Ustaz, masa kami bandingkan diri dengan Ibrahim? Ibu-ibu bandingkan diri
dengan istri Nabi Ibrahim yang perjuangannya luar biasa, namanya Hajar. Dia berasal dari Mesir, anak bangsawan. Jangan percaya cerita orang kafir katanya istri Nabi Ibrahim itu pembantu budak. Tak betul, batil riwayat. Yang betul itu adalah Hajar anak bangsawan. Orang Yahudi mengatakan Hajar itu budak. Tujuannya apa? Kalau Hajar itu budak, berarti Ismail anak budak. Sedangkan Muhammad itu dari buah Ismail. Mereka mau mengatakan Allah Muhammad itu cucu cicit budak, bukan budak bekalis, budak hamba sahaya. Tak betul. Riwayat yang sahih, Hajar adalah anak bangsawan dari bumi Mesir. Tapi walaupun dia anak orang kaya, anak bangsawan, dia tak manja. Dia bukan anak manja. Menikah dengan Ibrahim. Ibrahim pula sudah punya istri pertama namanya Sarah. Tapi karena Sarah tak punya anak, terpaksa Ibrahim buka cabang franchise. Maka nikah dengan Hajar. Tapi Hajar ini bukan mentang-mentang istri muda, mentang-mentang anak orang kaya, mentang-mentang masih cantik belia, lalu sombong petantang-petantang. Tidak. Apa kata Allah? Antarkan Hajar ini ke bumi. Fi wadin ghairi dzi zar'in. Ada tanah, tak ada tanaman. Tak disebutnya nama kota Makkah, tak ada. Wadin, lembah, di bukit. Bukit ada tanah yang landai, bahasa Arabnya namanya wadin, lembah. Ghairi dzi zar'in, tak ada tanaman, kering. Bukit apa namanya yang tinggi itu Pak Ustaz? Jabal Abi Qubais. Makkah di bawah. Makanya kalau hujan lebat, tenggelam itu Ka'bah. Beberapa foto disaksikan di Makkah tentang Ka'bah tenggelam saat hitam putih zaman dulu. Sekarang sudah ada selokan-selokan. Itu pun beberapa waktu lalu waktu hujan lebat, sempat juga jemaah umroh foto-foto kakinya tenggelam sampai mata kaki, air tergenang. Artinya apa? Memang dia di lembah. Fi wadin ghairi zar'in, tak ada tanam-tanaman. Diantarkannya ke tempat yang jauh. Menangiskah Hajar? Cengengkah Hajar? Tidak. Padahal kalau diurut-urut, mestinya dia perempuan yang mengeluh. Kenapa tak mengeluh? Dia adalah anak bangsawan. Bapak Ibu tahu arti bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Dia adalah istri muda. Dan dia yang berhasil punya anak. Sarah tak punya anak. Dan dia pula masih muda, belia, cantik. Tapi dia patuh kepada Allah SWT. Tapi tentulah sebagai perempuan yang hatinya lembut, ada juga dalam hatinya itu rasa. Jangan-jangan Ibrahim mencampakkan aku ke sini. Maka dia tanya, itu artinya apa? Transparansi, klarifikasi. Jangan berturutkan prasangka-prasangka dalam hati. Hajar perempuan yang tidak mau menurutkan prasangka. Ketika dalam hatinya ada berbisik-bisik berkata-kata, sampai betul hati Ibrahim meninggalkan aku di sini, teganya. Maka dia pegang ujung jubah Ibrahim sebelum Ibrahim pergi. Apa kata dia? Allahu amaraka bihada. Hai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan aku di sini dengan anak kecil ini di tempat lembah yang tak ada tanaman ini? Siapa yang nyuruh ini Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Allah. Naam, Allah yang menyuruh. Dilepaskannya ujung jubah. Apa kata dia? Idzan la yudhi'ana abadan. Idzan, kalau begitu, lan, tidak akan, yudhi'ana, Allah tak akan menyia-nyiakan kami. Abadan, selamanya dia tak akan menyia-nyiakan kami. Dilepaskannya ujung jubah Ibrahim. Dia mau meyakinkan, engkau meninggalkan kami ini Allah yang nyuruh, apa Sarah yang nyuruh? Ternyata Ibrahim mengatakan Allah yang nyuruh. Kalau Allah yang menyuruh, aku tak khawatir sedikit pun. Sarah
Hajar mental perempuan, bukan perempuan biasa. Makanya ibu yang mau punya anak perempuan, kasihlah nama anaknya Siti Hajar. Tapi orang sekarang tak mau nama-nama begini. Nama anak ibu siapa? Kristina. Dia tak tahu Kristina itu diambil dari Kristus. Laki-laki Kristian itu diambil dari Kristus, juru selamat, anak Allah Bapa di surga yang tunggal. Haleluya. Orang kita ini suka ikut-ikut aja. Itu nama artis sinetron, itu dia baca di internet, itu banyak balik sharing di Google, itu yang dia ambil. Tak tahu dia artinya. Orang nama Kristen mancung, anaknya hitam pesek. Nah, sudahlah nama tak baik, bentuk tak baik, apa lagi yang bisa dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah perempuan yang tegar ini. Kenapa dia tidak takut ditinggalkan oleh Ibrahim? Karena Ibrahim pencari rezeki, sedangkan yang bersama dia pemberi rezeki. Apa yang mesti dikhawatirkan? Kau pergi, kau mencari belum tentu dapat. Tapi yang bersama aku, yang memberi pasti punya. Orang yang tak punya tak mungkin bisa memberi. Yang mencari mau pergi ya. Makanya kalau bapak mau keluar kota, Bu, aku keluar kota seminggu ya. Yang mencari pergi ya. Karena yang memberi tetap ada bersama kami. Tapi kalau apa macam-macam, awas nanti. Begitulah tegarnya seorang Hajar, perempuan yang luar biasa. Tapi yang namanya manusia tetap saja diuji. Air persediaan kering. Anak mau minum, menangis, mulai merengek. Ibrahim sudah tak ada di tempat. Panikkah dia? Diangkatnya ke tangan, ya Allah, mana air? Atau yang mengeluarkan sumpah serapah. Katanya engkau yang menyuruh aku kemari, engkau juga. Mana? Hajar tidak melakukan itu. Tapi Hajar action, nonton, action. Dia tidak banyak ngomong, tak banyak doa, tak banyak cakap, tapi dia bergerak. Orang yang mengikut apa dilakukan orang soleh banyak bergerak. Maka dia langsung bergerak naik ke atas bukit Sofa. Begitu naik ke atas Sofa, tengok keliling, apa pun tak ada. Kalau tempat kita naik ke atas, begitu tengok ke bawah, pokok sawit, pokok karet, sama kebakaran hutan. Tapi Hajar tak melihat apapun. Turun ke bawah, naik ke bukit Marwah, keliling tak ada. Putus asa kan dia? Melompat kan dia turun ke bawah. Sudahlah suami tak ada, anak pula menangis. Baguslah aku terjun bebas saja ke bawah. Hajar tidak putus asa, tapi dia tetap tegar. Dia hadapi kenyataan itu. Pulang didekatinya anaknya, disitulah mukjizat datang. Ada masanya dalam hidup ini kita diputuskan Allah dengan semua kontak. Suami tempat bernaung putus, bukit tempat mencari air putus, anak mau diminta tolong masih bayi. Di saat itu putus semua harapan. Kenapa Allah buat kita putus? Supaya kita hanya bersandar kepada Allah. Jadi jangan heran kalau ibu bapak mungkin dalam suatu masa pernah mengalami masa-masa putus. Berangkat dari rumah, pergi ya bu, ya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Begitu sampai simpang Tali Gadang, putus harapan dengan motor. Kenapa? Prit, tangkap polisi, putus. Begitu HP dibuka, mau handphone, pulsa Anda tinggal 200 perak lagi. Di saat tertentu tanpa kita sadari, ada masanya kita mengalami masa-masa putus, tak dapat minta tolong kepada orang. Dan Allah buat kita dalam kondisi itu supaya apa? Supaya murni permintaan kita. Disitulah permintaan paling hakiki, paling murni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya bunyi kalimatnya sebetulnya bukan begitu. Na'budu iyyaka, na'budu kami meminta,
iyyaka kepada engkau. Di balik kalimat itu iyyaka na'budu, kalau bahasa Indonesia tak ada bedanya. Kami minta kepada engkau kami meminta. Apa bedanya? Mahasiswa-mahasiswa sekalian, boleh saya bertanya? Boleh Pak Ustaz. Apa beda kami minta kepada engkau dengan kepada engkau kami minta? Bapak bolak balik aja tuh. Bahasa Arab beda. Na'budu iyyaka, kami meminta kepada engkau. Tapi boleh jadi minta kepada yang lain. Tapi ketika iyyaka yang didahulukan, namanya adalah ilmu balaghah litahsis, mengkhususkan. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau saja, only you, tidak kepada yang lain. Itulah maka dalam surat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya? Hanya disitulah putusnya doa daripada Hajar. Minta bantuan Ibrahim sudah pergi jauh. Waktu itu Samsung belum ada lagi, bukan bisa SMS. Minta bantuan kepada anak belum pandai bergerak, berjalan, bercakap. Siapa mau diminta bantuan? Minta bantuan tetangga. Fi wadin ghairi dzi zar'in. Tapi skenario ilahi begitu indah, menyangka hidup sendirian orang akan putus asa bunuh diri. Tapi Allah mau mengajarkan, engkau tidak sendirian wahai Hajar, aku ada bersamamu. Maka di saat itu Allah menunjukkan kuasanya. Tumit kaki Hajar yang kuat, yang dewasa, yang sudah besar naik ke atas, tak mengeluarkan apa-apa. Tumit perempuan yang sudah dewasa, yang sudah pernah hamil, yang sudah melahirkan anak, yang sudah berurat, tidak mengeluarkan apa-apa. Tapi tumit anak kecil yang belum pandai berjalan itu bergeser di atas pasir, mengeluarkan air, yang air itu tak kering sampai hari ini, 3.800 tahun yang lalu, sampai 2016. Maka di saat itu dia tengok air mengalir. Apa maknanya? Kenapa tak langsung saja hujan dari awal? Kenapa tak langsung saja keluar mata air? Kenapa? Yang dinilai itu bukan endingnya, tapi prosesnya. Sama macam orang mancing. Orang kalau sudah hobi mancing, satu hari tahan, dapat Pak, entahlah. Padahal bagi orang yang tak hobi, ngapain buang-buang waktu? Nyewa speednya lagi, berangkat pakai mobil lagi, mencari cacingnya lagi, membeli alat-alatnya lagi. Berapa modalnya Bapak pergi dari 1 juta semua ongkos-ongkos? Bagus ke pasar pagi Areka, dapat 2 tas. Tapi bukan ikannya. Yang penting itu proses mendapatkannya. Ini Pak Ustaz, kalau sudah nampak ikan melompat itu tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Betullah orang menikmati penderitaan orang lain. Ikan setengah mati itu dinikmati. Itu agak sakit. Apa maknanya? Ini seni menikmati perjalanan hidup, dan itu diajarkan kepada Ibrahim alaihissalam. Maka pada saat Hajar mendapatkan air itu, nikmatnya luar biasa. Orang mendapatkan sesuatu tapi prosesnya biasa-biasa saja, maka rasanya pun biasa saja. Mana contohnya? Saya dapat 2 gelas biasa, karena prosesnya tidak terlalu berat. Contohnya manis. Ada kopi ginseng satu biasa, tak ada yang luar biasa. Tapi bagi orang yang punya perjuangan, sama macam mana orang kaya. Anak orang kaya pakai HP mahal, pakai mobil mewah, biasa. Tapi bagi orang yang perjuangan, sayang yang bermain, sebentar-bentar laptop itu dilap. Kenapa? Ini perjuangan yang luar biasa. Sulit berapa ini dibanting sama orang. Jangan. Aku mendapatkan ini bukan macam kamu. Kamu tinggal telepon bapakmu, Pak, tolong kirim ini nomor rekening. Aku tak begitu. Aku jual tisu, jual koran, ikut loper, cuci mobil dosmer, baru aku dapat. Yang penting itu bukan endingnya, tapi bagaimana perjuangannya. Ibrahim mendapatkan istri yang luar biasa,
bernama Hajar, dan itulah buah dari pernikahan orang baik dengan perempuan solehah. Lahir juga seorang anak bernama Ismail. Tadi Pak Ustadz katanya kalau kepala rumah tangga nengok Ibrahim, ya. Kalau kami yang perempuan-perempuan nengok siapa? Hajar. Kami yang anak-anak muda nengok siapa? Pandanglah Ismail. Apa kata Ibrahim? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ibrahim punya anak namanya Ismail, sudah mencapai usia remaja, datang dia, ya bunayya, wahai anak, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, what is your opinion? Apa pendapatmu? Kalau bapak ibu mau mengukur apakah anak kita itu sama macam Ismail atau tidak, besok pagi ceritakanlah mimpi. Nah, singkos sebentar. Tadi malam ambo lihat dalam mimpi ambo memotong lehernya. Sebentar ya Pak, kilometer 11. Tapi Nabi Ismail tak begitu jawabannya. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati, kalau wahai ayah, ya abi, ya abi, wahai ayah. Tapi dia tidak ya abi, kata dia. Lebih lembut daripada kata ya abi. Apa bunyinya? Ya abati, wahai ayah anda yang tersayang. Begitu lebih kurang terjemahannya. Sudah dikatakannya mau dipotong, tapi kata-kata yang dipakai lembut. Ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah akan kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tipe model keluarga, suaminya Ibrahim, istrinya Hajar, anaknya Ismail, ketiga-tiga ini lulus fit and proper test. Itulah dia melontar jumrah ula wusta Aqabah pada 3 hari betul-betul, 11, 12, 13. Ketiga hari ini disebut hari tasyrik. Tasyrik artinya menjemur daging, karena pada tanggal 10 daging dipotong, daging banyak, mau dimakan tak termakan, dipotong tipis-tipis, dijemur. Tasyrik, menjemur daging. Kenapa tak disarai? Tak tahu mereka punya lagi. Maka dijemur, karena di samping pas saya naik ke atas hotel, waktu jadi petugas haji dulu, naik ke atas, begitu sampai di atas angin kencang, tutup pakai sorban. Guna sorban itu pakai milik, mana tahu angin kencang matanya. Saya tengok di atas itu mereka potong hati otak tipis-tipis di atas. Di sini rupanya banyak. Wah, kalau mau mencuri mudah, tapi takut pula kita mencuri dalam suci. Begitulah mereka menjemur. Artinya apa? 3 hari betul-betul simbol melontar setan, karena 3 orang ini juga diuji. Ibrahim diuji, Ismail diuji, Hajar diuji. Ibrahim, kenapa engkau mau anakmu dipotong? 86 tahun kau berdoa. Ibrahim melontar. Hajar, engkau ditinggalkannya, kau besarkan dia, air susu tidak ada kering, engkau yang mencari ke bukit Safa Marwah, sekarang mau dipotong anakmu. Ya lulus. Ismail, usia masih muda belia, engkau masih sehat walafiat, kenapa mau dipotong papa? Lulus. Jadi kita ini semuanya melalui fit and proper test itu. Sudah azan, itu azan hafiz itu. Maka kita sholat isya. Setelah sholat isya kita lanjutkan beberapa menit. Setelah itu kita buka tanya jawab. Terima kasih segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas semua kesilapan. Wassalamualaikum